Baik, selamat sore Pak Posma dan teman-teman. Di sini saya Esther Taifa dengan NIM 22311-5003 akan mempresentasikan mengenai perencanaan keuangan usaha. Di sini ada 5 topik yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian perencanaan keuangan usaha. Yang kedua, manfaat dan pentingnya perencanaan keuangan usaha. Yang ketiga, cara merencanakan keuangan usaha. Yang keempat, jenis-jenis perencanaan keuangan usaha. Dan yang kelima, penelitian yang berkaitan dengan perencanaan keuangan usaha. Di sini pengertian perencanaan keuangan usaha merupakan sebuah proses yang sistematis untuk merencanakan, mengelola, dan mengontrol sumber daya keuangan suatu bisnis. Tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas keuangan, mencapai tujuan keuangan, dan memaksimalkan profitabilitas usaha. Perencanaan keuangan melibatkan alokasi sumber daya yang strategis untuk mengoptimalkan profitabilitas menurut Ojlecic Arslan 2019. Berikutnya ada tujuan-tujuan dari perencanaan keuangan usaha, yaitu yang pertama, memastikan stabilitas keuangan, yang kedua, mencapai tujuan finansial, dan yang ketiga, memaksimalkan profitabilitas usaha. Selanjutnya ada pentingnya perencanaan keuangan usaha. Perencanaan keuangan yang efektif dapat meningkatkan layanan pelanggan, menyederhanakan proses internal, dan mendorong pertumbuhan bisnis secara keseluruhan atau menurut Hopper et al. Tahun 2017. Yang pertama yaitu meningkatkan pengambilan keputusan, membantu pengelolaan kas, mendukung pertumbuhan bisnis, mengurangi risiko, meningkatkan akuntabilitas, memudahkan akses pendanaan, dan yang ketujuh membantu pencapaian tujuan keuangan. Secara keseluruhan, perencanaan keuangan yang efektif merupakan elemen penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dengan menerapkannya, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan, mengelola keuangan secara lebih baik, dan mendukung pertumbuhan usaha yang sehat. Baik, selanjutnya cara merencanakan keuangan usaha, yaitu perencanaan keuangan yang matang merupakan kunci keberhasilan usaha, di mana kita mengetahui kondisi keuangan bisnis, menetapkan anggaran, dan mengalokasikan dana secara bijak, dan membantu mengontrol arus kas, serta mengidentifikasi potensi risiko, dan mengambil keputusan yang tepat untuk pertumbuhan usaha. Berikut langkah-langkah perencanaan keuangan yang dapat dilakukan mencakup penyusunan proyeksi pendapatan dan pengeluaran, membuat pembukuan yang rapi, mengelola modal kerja, mengevaluasi rasio keuangan, serta menetapkan target laba. Dengan menerapkan perencanaan keuangan yang efektif, kita dapat menjalankan operasional bisnis dengan lebih terkendali dan memiliki panduan yang jelas dalam mencapai keuangan. Selanjutnya ada cara merencanakan keuangan usaha, yaitu yang pertama, analisis kondisi keuangan saat ini, yang kedua, penetapan tujuan keuangan, yang ketiga, proyeksi keuangan, yang keempat, penyusunan anggaran, yang kelima, ada analisis rasio keuangan, yang keenam, ada penetapan strategi keuangan, dan yang ketujuh, ada pemantauan dan evaluasi. Di sini jenis-jenis perencanaan keuangan usaha. Perencanaan keuangan bisnis melibatkan beberapa jenis perencanaan yang membantu perusahaan mengelola sumber daya keuangan secara efektif, tergantung pada tujuan dan fokus. Ada beberapa jenis rencana keuangan usaha diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada perencanaan untuk proyeksi arus kas atau cash flow projection planning, di mana membuat proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas untuk memastikan keterbatasan dana yang cukup dalam menjalankan operasional usaha. Yang kedua, ada pengembangan bisnis atau business expansion plan, di mana menyusun rencana strategis untuk memperluas skala usaha, seperti menambah produk atau layanan baru, membuka cabang, atau melakukan akuisisi. Dan yang ketiga ada rencana pengelolaan utang atau debt management plan, mengatur strategi untuk mendapatkan, menggunakan, dan melunasi utang secara efektif, termasuk mengoptimalkan struktur modal. Yang keempat, ada rencana pengurangan biaya atau cost reduction plan, yaitu mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk menurunkan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas atau produktivitas. Yang kelima, ada rencana keuangan dana darurat atau financial emergency plan, yaitu menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi situasi darurat seperti penurunan pendapatan, kenaikan biaya, atau bencana yang dapat mengganggu kelangsungan usaha. Selanjutnya adalah
penelitian yang berkaitan dengan perencanaan keuangan usaha, yaitu yang pertama, menurut Gomez dan Romao tahun 2023, kedua peneliti ini menunjukkan bahwa bagaimana manajemen manfaat atau benefit management memperkuat perusahaan untuk mengidentifikasi dengan lebih jelas jalan untuk mendapatkan tujuan strategis dan manfaat terkait yang mempromosikan keunggulan kompetitif organisasi. Inti dari manajemen manfaat menurut Gomez dan Romao adalah yang pertama mengidentifikasi dengan lebih jelas jalan mencapai tujuan strategis perusahaan, yang kedua mengoptimalkan realisasi manfaat yang terkait dengan tujuan strategis tersebut, yang ketiga manfaat yang diperoleh dapat mendorong peningkatan keunggulan kompetitif organisasi. Yang kedua, menurut Su et al. Tahun 2023, penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan yang komprehensif, termasuk proyeksi arus kas, manajemen modal kerja, dan diversifikasi pendanaan, secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Temuan ini menekankan pentingnya pemilik usaha untuk mengelola keuangan secara proaktif sebagai bagian dari rencana bisnis yang efektif. Untuk mengukur dampak dari perencanaan keuangan yang komprehensif terhadap kinerja keuangan UMKM dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama adalah arus kas. Indikatornya yaitu rasio arus kas bebas terhadap total aset. Yang kedua, targetnya yaitu peningkatan rasio arus kas bebas minimal 20% dalam 1 tahun. Yang kedua, ada modal kerja. Indikatornya yaitu rasio modal kerja terhadap total aset. Yang kedua, ada target, yaitu peningkatan rasio modal kerja minimal 15% dalam 1 tahun. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.